Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lela Cahaya Sinaga, NPM 19110046. Dalam video kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Harlin Simanjuntak MPD, yaitu mengenai dampak pandemi COVID-19. Yang pertama, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia yaitu dapat kita lihat bahwa dengan adanya ataupun dengan timbulnya COVID-19 membuat Indonesia ataupun membuat perekonomian Indonesia menurun drastis dari bulan-bulan sebelumnya, dan banyak juga karyawan-karyawan yang di PHK, sehingga banyak yang pengangguran. Ini semua dikarenakan karena COVID-19. Dan dengan adanya COVID ini, karena kebanyakan yang di PHK, sehingga manusia banyak yang berpikir untuk hal-hal yang negatif, yang seperti membegal, mencuri, ataupun pembongkaran. Itu dikarenakan semua karena tidak adanya pekerjaan, sehingga mereka melakukan seperti itu untuk memenuhi ataupun mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan dapat kita lihat juga bahwa wisata-wisata yang ada di Indonesia juga ditutup. Itu juga sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Dan dengan adanya COVID ini, adat istiadat pun ditiadakan karena untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi dapat disimpulkan bahwa COVID-19 ini sangatlah berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua itu, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan atau sekolah. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan ataupun sekolah itu sangatlah berdampak buruk. Dapat kita lihat bahwa sekolah ditutup karena adanya COVID-19, sehingga anak sekolah dirumahkan ataupun belajar dari rumah saja. Mereka belajar dari rumah saja, sedangkan bahwa kita lihat kebanyakan anak sekolah tidak memiliki gawai. Jadi bagaimana cara dia untuk mengikuti sekolah ataupun pembelajaran secara daring, sedangkan dia tidak memiliki HP. Dan ini sangatlah membuat si anak bingung ataupun tidak tahu bagaimana nantinya dia untuk mendapatkan informasi yang baru. Dan dapat kita lihat dengan adanya pembelajaran di rumah membuat anak semakin malas dan selalu berpikiran untuk bermain. Adapun tugas yang diberikan gurunya, dia selalu berkata nanti aja, dan dia selalu bermain dan tidak mengerjakan tugas tersebut, sehingga membuat anak semakin bodoh. Dan kebanyakan anak adapun anak yang mempunyai gawai untuk belajar, dia tidak mempergunakan gawainya dengan baik, tapi dia menggunakannya dengan chattingan sama pacarnya lah. Bahkan bahwa kita tahu anak SD sekarang sudah tahu yang namanya pacaran, sehingga disinilah membuat anak semakin bandel, bodoh, dan moralnya juga semakin menurun. Itu dikarenakan karena adanya COVID-19 membuat si anak semakin malas belajar, sehingga mereka menjadi bodoh. Bahkan dengan pembelajaran online ini, kebanyakan anak semakin bingung, soalnya dia tidak tahu. Dia ingin bertanya kepada orang tua, sedangkan orang tua aja tamatan SD, SMP, dan SMA. Bagaimana orang tua dapat mengajarinya? Jadi kalau dia pembelajaran secara tatap muka ataupun langsung, jika si anak tidak mengetahuinya, dia bisa langsung bertanya kepada gurunya. Jadi COVID-19 ini sangatlah berpengaruh buruk ataupun berpengaruh negatif terhadap anak sekolah. Yang ketiga itu, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19
terhadap dunia pendidikan ataupun kegiatan perkuliahan. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan ataupun kegiatan perkuliahan itu sangatlah berdampak buruk ataupun berdampak negatif. Seperti saya sebagai anak kuliahan dapat merasakannya, karena kan saya tidak bisa merasakan suasana kampus, tidak bisa bertukar pikiran dengan teman, tidak bisa bertatap muka langsung dengan dosen, tidak bisa belajar secara tatap muka. Jadi semua dilakukan dengan secara daring ataupun online. Di sini membuat anak kuliahan semakin malas ataupun semakin bingung dengan kuliah online ini. Karena kan dengan kuliah online ini kebanyakan tugas yang diberikan dosen seperti proposal, mini riset, ataupun tugas kelompok. Tugas kelompok sangatlah susah dilakukan dengan perkuliahan online ini, dikarenakan setiap perkelompok ataupun anggota kelompok tempatnya berbeda-beda, jadi sulit untuk melakukan kerja kelompok. Dan dapat kita lihat bahwa dengan lebih baik perkuliahan tatap muka jika kita tidak mengetahui pembelajaran yang diberikan dosen, kita bisa langsung menanyakan. Kalau dengan kuliah online, jika kita tidak tahu sama siapa kita bertanya. Jadi disinilah membuat mahasiswa semakin malas dan tidak tahu apa-apa dengan kuliah online ini. Kebanyakan mahasiswa menggunakan internet, jadi setiap ada tugas ataupun materi yang diberikan dosen, dia hanya menggunakan internet saja. Jadi sangatlah sulit untuk mahasiswa ataupun anak kuliahan. Seperti yang di kampung juga ada gangguan jaringan, dan padahal tugas ataupun tugas yang diberikan dosen harus dikumpul dengan tepat waktu. Bagaimana kita mengumpulkannya dengan tepat waktu sedangkan jaringan di kampung sangatlah buruk. Jadi disinilah membuat mahasiswa ataupun anak kuliah semakin rumit dan membuat anak kuliah menjadi susah. Jadi dapat saya simpulkan bahwa COVID-19 sangatlah berpengaruh buruk terhadap bangsa Indonesia, terhadap anak sekolahan, dan terhadap anak kuliahan. Jadi marilah kita sama-sama menaati peraturan yang diberikan pemerintah kita supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita juga dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.